di RPL, rekognisi pembelajaran lampau ini, kita ketahui ini hal yang sudah sejak tahun lalu dibutuhkan, dan kemudian dari hasil, kembali lagi kita perlu ingat dari hasil polling itu waktu itu di sini disampaikan bahwa 99% yang membutuhkan RPL itu sekaligus membutuhkan beasiswa, dan itu yang kemudian digarap oleh Gus Halim dengan menyampaikan kebutuhan beasiswa itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ke Kementerian Agama, karena itu dua jalur yang diperoleh. Kemudian di minggu-minggu ini itu ada yang menyampaikan kepada Kementerian Desa, tentu saja kepada Menteri Desa juga, itu bahwa ternyata Pemda itu juga sudah terbiasa dan selalu ada tiap tahun anggaran untuk beasiswa. Dan apa sih keunggulan dari RPL ketimbang jenis beasiswa yang lain? Yaitu di dalam RPL itu boleh dikatakan hampir semuanya mendapatkan manfaat. Dari sisi pemerintah daerah, kalau dia menjadi penyandang dana, maka manfaatnya adalah karena RPL itu menggunakan pengalaman, pelatihan, sertifikat atau apa saja sebagai bukti dari sudah mampu gitu. Maka itu membuat waktu kuliah itu menjadi lebih sedikit. Waktu kuliah yang lebih sedikit itu punya konsekuensi biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah juga lebih sedikit karena waktu kuliahnya lebih sedikit. Dan dari waktu kuliah yang lebih sedikit, karena ada pengalaman yang dikonversi menjadi SKS itu, kemudian ditambah lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ada program Merdeka Belajar. Untuk kampus Merdeka itu bentuknya adalah mengganti kuliah di kelas itu menjadi kerja di lapangan. Dan ini hampir sama dengan RPL, bedanya kalau RPL dari desa, pengalaman desa menjadi SKS kuliah, yang Merdeka Belajar SKS kuliah diisi dengan kerja di desa. Jadi artinya yang menguntungkan juga bagi desa, pegiat desa, pendamping, aparat desa, dan pengurus BUMDes, itu mereka tetap bisa bekerja di lapangan. Dengan kerja di lapangan yang semakin baik, maka nilai dari kuliahnya juga akan semakin baik. Jadi istilah di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu masih menggunakan istilah proyek desa. Tapi proyek desa itu artinya apa? Kalau kita pengurus BUMDes, kita melaksanakan pengurus BUMDesnya bagian keuangan, kita memperbaiki keuangan, laporan keuangan BUMDes, itu adalah kuliah kita. Jadi menguntungkan juga, bermanfaat juga bagi pegiat desa di lapangan. Bayangkan mendampingi desa dengan lebih baik, artinya nilainya A. Jadi tetap bisa kerja di lapangan, tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan itu dinilai. Makanya dalam dalam prosesnya itu hal-hal seperti itu yang dimusyawarahkan di antar pihak gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang istilahnya tahapan yang ini dijalankan untuk menyusun itu. Pada saat ini sebetulnya sudah dimulai semester baru, tapi beberapa kampus yang sudah menyatakan siap dengan RPL itu bersedia untuk melakukan percepatan kalau masuknya di bulan Maret. Jadi ada waktu selama 3 minggu ini untuk persiapan itu. Nah, yang dilakukan itu yang pertama, di Kementerian Desa sendiri dibentuk tim ad hoc
RPL desa. Kenapa disebut tim ad hoc? Karena semula masuknya rencananya di Akademi Desa, tapi masih ada sampai kemarin masih ada sudut pandang yang berbeda antara pihak. Kalau ini tugasnya itu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, boleh apa tidak sebaliknya menjadi perantara antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Jadi karena ada itu maka kemudian pakai istilah tim ad hoc, padahal sebetulnya itu maksudnya juga nanti petugasnya ya yang sudah ditetapkan dalam SK tersebut. Kemudian RPL itu tidak bisa digebyah uyah, tidak bisa sama untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi sejak tahun lalu Dirjen Dikti itu menyampaikan bahwa RPL itu adalah khas di masing-masing perguruan tinggi. Bahkan ketika tahun lalu itu dirancang semula, ada rancangan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru untuk RPL desa. Itu kemudian oleh Dirjen Dikti disampaikan bahwa ini sudah dibebaskan oleh Dirjen Dikti. Ya, waktu itu memang disebutkan ada berbagai kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak perlu lagi selalu dilihat atau harus ada kebijakan baru, tapi karena sudah boleh untuk masing-masing universitas, tinggal disampaikan kepada Dirjen Dikti sehingga kalau ada apa-apa itu bisa diketahui. Nah, rancangan dari RPL desa itu adalah sama seperti suasananya seperti ketika BUMDes. Jadi Kementerian Desa itu berperan sangat kuat sejak dari awal sampai akhir. Awal itu artinya sejak dari penyandang dana akan bertemu begitu sampai di akhir ketika setelah mahasiswa itu sudah lulus gitu. Jadi karena itu sejak awal misalnya itu kemarin misalnya yang sudah siap itu Kabupaten Bojonegoro misalnya seperti itu, sehingga itu yang ada tim, dan timnya ini langsung eselon 1 yang selalu berhubungan dengan penyandang dana itu. Hari minggu depan misalnya sudah ada pertemuan dengan para para lembaga filantropis, lembaga-lembaga yang selama ini memberikan beasiswa seperti itu. Dan lembaga itu kan juga tadi penyandang dananya juga sedikit. Perguruan tinggi juga untung karena perguruan tinggi mendapatkan manfaat banyak informasi dari lapangan sebagai bahan untuk abstraksi ilmu pengetahuan baru yang khas, memiliki kekhasan Indonesia begitu, sehingga teori baru dari perguruan tinggi akan lebih cocok untuk desa-desa di Indonesia. Nah, yang didiskusikan di antara eselon 1, kemudian pimpinan lembaga, pimpinan daerah, itu pertama adalah berapa kuotanya. Perhitungannya kemungkinan S1 itu akan menempuh, kalau hitung-hitungan di sebelum, karena ini pasti nanti ada semacam musyawarah bertiga begitu antara perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi. Jadi tidak bisa digebyah-uyah gitu ya. Masing-masing perguruan tinggi, penyandang dana maupun dari Kementerian Desa. Misalnya penyandang dana dari Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten di sana, itu inginnya tidak jauh-jauh, ya. Tidak jauh-jauh supaya penerima beasiswa RPL itu ada di sekitar Sulawesi Selatan. Nah, karena itu kemudian Kementerian Desa, penyandang dana, dan rektor dari universitas di sana itu menyepakati berapa biayanya gitu ya. Hitung-hitungannya itu
saat ini masih naik dan turun, tapi di sekitar ada yang menyebut sampai 30 juta baik untuk S1, S2 atau S3. Ada yang menyebut sampai 15 juta untuk S1. Karena perguruan itu tidak ada S2 dan S3-nya. Dan menyebut, nah angka-angka seperti itu tidak fix gitu, tapi itu selalu hasil musyawarah bertiga, perguruan tinggi, Kementerian Desa, dan penyandang dana. Jadi kuotanya akan seperti itu. Kemudian syaratnya ini Kementerian Desa sudah memiliki beberapa argumen seperti tahun lalu. Kalau kepala desa menjabat 2 periode itu harusnya setara dengan berapa SKS. Kemudian kalau sekretaris desa selama ini dari hasil laporan-laporan desa itu oleh inspektorat daerah dianggap tidak punya masalah, maka itu nilainya berapa SKS. Pendamping desa yang selama ini nilainya di daily report pendamping desa itu A, itu nilainya setara berapa SKS. Kalau sudah menjadi pendamping selama 5 tahun, maka nilainya berapa SKS. Itu hal-hal seperti itu sudah disusun sejak tahun lalu ya. Hanya kemarin memang ada faktor, kalau istilah di dalam ilmu sejarah ada faktor X, sehingga semua ini tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat. Persiapan tahun lalu bergerak terus-menerus, tapi di minggu lalu kemudian ada pergerakan yang sangat cepat karena ada peluang. Apa sih peluangnya? Ternyata penyandang beasiswa itu tidak hanya lembaga yang resmi dan formal se-Indonesia, tapi ternyata banyak penyandang beasiswa yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, baik pemerintah daerah, swasta filantropis CSR, atau lembaga-lembaga filantropis di daerah. Bahkan ada warga yang memang filantropis untuk beasiswa. Nah, itu yang peluang itu yang kemudian digarap langsung selama seminggu terakhir ini, di samping yang sudah disampaikan seperti surat Gus Halim ke lembaga pendidikan di nasional gitu. Nah, jadi syarat dan kriteria penerima beasiswa itu pasti pengalaman dan ada dokumen yang disampaikan.